Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Kepala SMKN 49 Jakarta, yang terhormat Ibu Dr. Anda Ani Kristiani. Kita doakan mudah-mudahan Ibunda Kepala Sekolah diberikan panjang umur, Allah sehatkan badannya, Allah tambahkan rizkinya, dilancarkan segala aktivitasnya, amin ya rabbal. Juga yang kami hormati Bapak Endang Komaluddin, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMKN 49, Bapak Ibu Kepala Program, Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SMKN 49 Jakarta, Guru kami Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Jamaluddin. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, Allah sehatkan badannya, Allah tambahkan rizkinya, tambahkan anaknya. Para ibu dewan guru yang cantik-cantik, para bapak dewan guru yang ganteng-ganteng, para siswa dan siswi SMKN 49 Jakarta, putra dan putri harapan putra, putra harapan putri yang saya cintai dan yang mencintai saya. Kalaulah ada sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak bisa bersilaturahim, maka di awal jumpa saya kali ini boleh saya kenalan? Boleh? Boleh? Kalau nggak boleh saya pulang. Alhamdulillah saya punya orang tua memberikan saya nama dari semenjak saya dilahirkan sampai saya dewasa. Dari saya imut-imut,
sampai saya nama saya Ahmad Syafi'uddin Abdullah, itu nama pendek saya. Nama panjang saya Ahmad Syafi'uddin Abdullah Ubaidillah Abidullah Abdullah Al-Fatihah. Kalau Bapak mau panggil saya Ahmad, boleh. Kalau Ibu panggil saya Syafi'i, iya. Kalau anak muda panggil saya Dani, saya tidak marah, karena kata orang wajah saya mirip Ahmad Dhani. Apa? Saiful Jamil. Yang di belakang protes Pak Ustadz kan ngaku-ngaku mirip Ahmad Dhani karena menang jenggotnya doang. Jangan salah, sekarang jenggot banyak modelnya. Yang pertama jenggot model habaib, yang kedua jenggot model kiai, yang ketiga jenggot model kambing. Kira-kira yang ini model apa? Adik-adikku yang kakak cintai, saya salut sama SMKN 49 Jakarta. Yang telah mengadakan acara peringatan Maulid sungguh luar biasa. Saya turun dari kendaraan, saya masuk ke tempat ini, semua acara tersusun dan keren. MC-nya keren. Ini MC-nya kembar. Oh. Tim hadrahnya keren. Kepala sekolahnya keren. Jamaahnya keren. Yang ceramah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua yang terlibat dalam mensukseskan acara pada pagi hari ini menjadi media, dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Tukang sound system masuk surga sama sound-soundnya. Yang main hadrah masuk surga sama gendang-gendangnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini karena cinta kepada Rasulullah dimudahkan oleh Allah untuk berangkat ke Mekah, ziarah ke Madinah. Alhamdulillah. Maka mari kita awali dengan membaca talbiyah. Mudah-mudahan dimudahkan untuk kita bisa berangkat ke Mekah, ziarah ke Madinah. Labbaik Allahumma labbaik
baikalah innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lah innal hamda. Masya Allah. Kakak dengar kamu baca talbiyah, rasanya hati kakak adem. Bukan hanya hati kakak yang adem, tenggorokan adem. Adik-adikku yang kakak hormati, tema kita pada hari ini meningkatkan rasa kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Kakak mau tanya, masih pantas dipanggil kakak? Apaan? Om? Mas? Oke. Aa mau tanya. Saya mau tanya, apakah kalian cinta kepada Allah? Cinta kepada Rasulullah? Cinta kepada orang tua? Cinta kepada guru? Cinta kepada saya? Yang di belakang keceplosan. Cinta. Maka berbicara cinta harus ada bukti. Apa di antara bukti kita cinta kepada Nabi? Man ahabba syai'an kasura zikruhu. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia banyak menyebutnya. Lihat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan manusia untuk sholat, Allah enggak sholat. Ketika Allah perintahkan manusia untuk melaksanakan ibadah puasa, Allah enggak puasa. Tapi ketika Allah perintahkan manusia untuk membaca sholawat, Allah sendiri yang membaca sholawat untuk nabinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Masya Allah. Hebat-hebat siswa-siswi SMKN 49. Saya baca ayat barusan semua bisa melanjutkan. Saya pengen dengar sekali lagi. Saya baca ayat lanjutin, tapi putri dulu, putra belakangan. Siap putri? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Luar biasa. Tepuk tangan. Sekarang yang putra jangan mau kalah. Baca yang kenceng. Siap?
Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil kata yang di depan, Shadaqallahul Azim. Nih kalau ayat yang saya baca ini pasti yang putra bisa baca, lanjutin yang keras, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Dijelaskan dalam tafsir Asy-Sya'rawi karya Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi, solawatnya Allah kepada Nabi adalah rahmah. Solawatnya malaikat kepada Nabi istighfar. Solawatnya umat kepada Nabi adalah doa. Maka di antara tanda kita cinta kepada Nabi adalah dengan kita rajin membaca sholawat. Jelas? Pertama, ingat, catat, nanti di akhir ceramah ada kuis. Yang bisa menjawab akan mendapat hadiah pertama dari kakak, yang kedua dari Bapak Jamal, oke. Pertama, catat, ingat, kita dengan kita rajin membaca sholat. Yang kedua, tanda cinta seperti yang telah disampaikan oleh guru kami almarhum al-maghfirlah Bapak Kiai Haji Nur Ali. Beliau mengatakan kalau kita cinta sama Nabi beda dengan kita cinta kepada orang tua. Kalau kita cinta kepada Nabi beda dengan kita cinta kepada guru. Maka kata beliau, kalau kita cinta kepada Nabi, laksanakan ajaran-ajaran Nabi. Laksanakan ajaran Nabi. Yang keberapa? Kedua. Yang pertama baca, yang kedua inilah diantara tanda cinta. Ketika kita mengatakan bahwa kita cinta kepada Nabi. Kenapa kita mencintai Nabi? Karena sesungguhnya Nabi juga sangat mencintai kita. Adik? Siapa yang ingin masuk ke dalam surga? Tunjuk tangan. Alhamdulillah. Siapa ingin ke surga? Pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga? Pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya seorang suci. Carilah pintu surga dengan
Nanti adik ketika pintu surga pertama kali dibuka, maka malaikat mempersilakan Nabi untuk masuk. Sebelum Nabi masuk ke dalam surga, beliau menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, menoleh ke belakang. Beliau cari, aina ummati, mana umatku, mana umat. Ketika nanti trompet sangkakala dibunyikan oleh malaikat, kira-kira begitu, karena kakak belum pernah dengar. Nanti manakala malaikat meniup trompet sangkakala, seluruh manusia bangkit dari alam kubur. Nabi bangkit dari alam kubur, beliau kucek-kucek matanya, beliau cari, aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana. Yang dicari kita. Bah. Nanti ketika kita berada di padang mahsyar, di mana panas matahari seolah sejengkal berada di atas kepala, kita semua dalam kondisi bingung, ramai. Kita minta syafaat kepada Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi, masih. Kita minta syafaat kepada Idris. Apa Nabi Idris? Nafsi, nafsi, masih. Yang tadi belum sarapan, pegang perut, lapar, nasi. Tapi ketika kita minta syafaat kepada Nabi kita Muhammad, apa kata Nabi kita? Ummati, 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 umatku kemari. Begitu cinta Nabi sama kita. Di saat beliau dalam kondisi sakaratul maut, di saat nafas berada di ujung tenggorokan, apa yang beliau katakan? Ummati, ummati, umatku, umatku, yang dipanggil kita. Beda mungkin nanti seandainya ada orang tua kita yang mati, yang dipanggil bukan orang kampungnya, mungkin yang dipanggil anaknya. Agus, ada Agus. Laili, Aisyah. Nanti kalau bapakmu mati, bapak pesan sama kamu, tolong tanah depan gerbang SMKN 49 jangan dijual. Emang kenapa Pak? Itu jalan raya. Nanti kalau bapakmu mati, itu rumah yang di belakang jangan dijual. Emang kenapa Pak? Itu kontrakan orang. Maka oleh karena itu, agar kita tambah cinta kepada Nabi, ayo kita kenali Nabi. Bagaimana gambaran Nabi? Anta syamsun wa anta badrun.
kau ya Muhammad laksana matahari, kau ya Muhammad laksana bulan. Adek Nabi kita ganteng, hidungnya mancung, alis matanya beriring, badannya tegak, kemana-mana lihat orang tersenyum, keringatnya wangi. Keringat suami ibu wangi. Karena Nabi keringatnya wangi, adek, beliau dari mana-mana diminta duduk oleh istrinya. Buru-buru istrinya ambilkan sapu tangan, dilap wajah beliau. Contoh, karena wangi kadang suka dicium sama istrinya. Wangi. Saya tanya, ibu selama nikah pernah ngelapin keringat suami? Pernah. Kapan? Saat suami sakit. Besok praktekin ya bu ya. Suami pulang mancing, buru-buru ambilkan sapu tangan, ibu lap keringat suami. Insya Allah sedep. Ini adik Nabi secara fisiknya luar biasa. Bagaimana secara keturunannya? Tarakus sifaha falam yusibhum aruh min adami wa ila abihi wa ummi. Keturunan Nabi tidak pernah melakukan perbuatan as-sifah, tidak pernah melakukan perbuatan perzinahan. Dipelihara oleh Allah dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mutrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisha bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Kitra bin Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim bin Taruh bin Naruh bin Matusalih bin Mihyail bin Kinai bin Anusi bin Sis bin Nabi Adam alaihis. Inilah Rasul yang diutus buat kita umatnya. Apa kata Nabi? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan. Coba kita lihat adik. Pada masa sebelum Nabi disebut zaman jahiliyah. Zaman apa? Kapan zaman jahiliyah itu terjadi? 200 tahun sebelum Nabi diutus. Berapa? Pada saat itu terjadi kekosongan dari fitrah Islam. Pada masa jahiliyah, di mana pada saat itu orang senang mabuk-mabukan. Ketika bayi yang lahir perempuan dikubur hidup-hidup, sehingga pada akhirnya banyak wanita-wanita yang meninggal karena dikubur ayahnya hidup. Maka ketika Nabi Muhammad lahir,
Nabi Muhammad menjadi Rasul, maka dimuliakan kaum wanita menjadi derajat yang luar biasa. Satu hari ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang pertama aku hormati?" Nabi jawab, "Ibu." "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibu." "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibu." "Siapa lagi ya Rasul?" Ibu memiliki 3 derajat dibanding ayah. Ibu memiliki 3 keutamaan. Apa di antaranya? Dijelaskan dalam sebuah nasyid. "Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi Oh, ibu. Itu kalau yang nyanyi orang kota. Kalau yang nyanyi orang Sungai Bambu, Sarang Bango, pakai bahasa Betawi. Sungai Kendal diganti, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding Baba. Kalau yang nyanyi orang Sungai Kendal, diganti pakai gaya Betawi. Maka itu yang menjadi kunci agar kita selamat dunia dan akhirat. Allah katakan dalam Al-Quran, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masir." Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua ibumu yang telah mengandungmu dalam kondisi yang payah. Ketika kita dilahirkan oleh ibu antara hidup dan mati. Nih adik kakak ceritain bagaimana perjuangan ibu kita saat melahirkan, luar biasa. Nih pembukaan pertama pinggang panas. Pembukaan pertama pinggang panas. Kamu belum ngerasain sih. Saya juga. Pembukaan kedua, ibu kita bolak-balik ke kamar mandi, nongkrong, kirain ada yang keluar, enggak ada yang keluar. Kamu belum ngerasain sih. Saya juga. Pembukaan 3, bolak-balik ke kamar mandi, ibu kita teriak, "Pak, sakit Pak, sakit." Kata suaminya, "Sabar aja ya mah, emang udah bagian mamah ya." Antara hidup dan mati. Maka kata Allah, "Bersyukurlah kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tua." Maka di antara kita hormat kepada orang tua, menjadi anak yang solih dan solihah, hormat kepada orang tua dengan akhlak yang baik, pulang dari sekolah cium tangan. Yo, saya mau kasih contoh cara cium tangan, karena sekarang sudah terjadi beberapa perubahan.
Saya minta 2 orang saya tunjuk, nanti tampil di samping saya kasih hadiah. Pertama, kamu. Ya. Yang kedua, sini. Siapa namanya? Firdaus. Kelas berapa? 12 multimedia. Kalau sudah besar mau jadi apa? Mau jadi guru. Jadi guru. Hebat. Alhamdulillah. Siapa namanya? Tio. Kalau sudah besar mau jadi apa? Ultraman Tio. Oke. Misal ini bapaknya, ini anaknya. Nanti kalau saya bilang 1, 2, 3, kamu bilang action, kamu ucapin salam, kamu jawab salam, kamu cium tangan papa. Oke? 1, 2. Assalamualaikum, Mas. Cium tangan papa. Ini cakep. Kadang ada yang cium tangan pakai jidat, pakai pipi, pakai jenggot, pakai leher. Namanya cium tangan pakai hidung. Kalau perlu bolak-balik. Gitu. Sama orang tua sendiri nggak apa-apa. Sekali lagi. Contoh. Action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di tangan papa. Alhamdulillah. Tio dan Firdaus, kamu dapat hadiah. Pertama Tio dulu. Tio mau hadiah yang di amplop apa yang di kantong celana? Doanya kalau bisa. Dua-duanya. Satu aja. Pilih yang di amplop atau kantong celana. Amplop, baik. Tolong diterima, jangan lihat besar kecilnya, tapi lihat keikhlasan hati saya. Tolong diterima. Jangan lihat besar kecilnya, tapi lihat keikhlasan hati saya. Alhamdulillah. Firdaus, mau amplop dari saya, apa amplop dari saya juga? Amplop dari Bapak. Mau amplop yang di tangan apa yang di celana? Yang di tangan. Di mana? Tangan. Di tangan. Penasaran ada apa yang di dalam celana? Terima kasih, silakan kembali. Akhlak kepada orang tua.
Ketika diperintahkan kepada orang tua, laksanakan dengan baik. Jangan sampai kita termasuk kategori anak yang durhaka. Suatu hari ada cerita adik, namanya Juraij. Saat itu Juraij sedang melakukan sholat sunnah. Beliau dipanggil oleh ibunya. Ibunya tidak tahu kalau Juraij sedang sholat sunnah. Ibunya berkata, Juraij, Juraij, Juraij. Lalu anak itu tidak menghadap kepada ibunya, sehingga membuat ibunya kecewa. Lantas ibunya berkata, aku sumpahin, mudah-mudahan nanti kamu akan mendapatkan sebuah ujian yang besar. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, Juraij menjadi ahli ibadah. Ternyata ada orang yang tidak suka kepada Juraij. Kemudian dia diuji dengan seorang wanita yang cantik. Digoda oleh wanita cantik ini karena imannya kuat, ibadahnya rajin, akhlaknya bagus, dia tidak tergoda. Akhirnya karena si wanita cantik ini tidak mampu melayani, menggoda Juraij, akhirnya wanita ini main di tengah kebun sama penggembala kambing. Main di tengah kebun sama penggembala kambing, akhirnya wanita ini hamil. Kemudian lama hamilnya besar. Anak ini kemudian dilahirkan. Maka si wanita ini berkata, ini adalah anak Juraij. Maka diadililah oleh Juraij. Kemudian oleh orang-orang kampung mereka menimpuki Juraij. Maka apa kata Juraij? Bukan aku yang melakukan. Anak bayi tersebut kemudian dibawa di hadapan Juraij, dipencet perutnya. Pek, pek. Ditanya, man abuka? Who is your father? Man abuka, siapa bapakmu? Ini kan katanya muloknya bahasa Arab ya. Ada yang sudah belajar bahasa Arab? Hebat-hebat nih, kayaknya bahasa Arabnya. Saya pengen tanya pakai bahasa Arab, yang putri boleh maju sini sayang. Ayo. Ada yang bisa kakak tanya pakai bahasa Arab, dapat hadiah dari kakak. Pertanyaannya, siapa namamu, dari mana, kelas berapa, itu saja. Tapi pakai bahasa Arab. Siapa namamu, dari mana kamu, kelas berapa, itu saja. Ayo, yang bisa maju. Ayo. Ayo. Open your master. Open. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Mubarak. Subhanallah.
Sabahul khair. Luar biasa. Man ismuki? Ismi Nurul Khadijah. Min aina anti? Min Jalan Sungai Tiram. Aina askunu? Sanatun sana Aina baituki? Rumah di mana? Sungai Tiram. Fi ayyi faslin jalasti? Kelas berapa? Sanatin Sani, Ula, Talis. Sani Ula. Luar biasa. Alhamdulillah. Baik. Kamu dapat hadiah dari kakak. Kamu tinggal sebut saja nominalnya berapa. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Berapa yang kamu sebut? 100. Alhamdulillah. Emang SMKN 49 keren. Muloknya bahasa Arab. Nanti kalau kalian pintar bahasa Arab, kalian bisa dikirim ke Jazirah Arab untuk menjadi tenaga-tenaga ahli. Karena itu kalian belajar yang terbaik dengan sungguh-sungguh di SMKN 49 supaya nanti kalian menjadi orang yang sukses dengan kalian belajar yang terbaik, belajar bahasa Arab dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Makasih. Ditanya sama orang, sama Juraij, man abuka, siapa bapakmu? Maka bayi ini kemudian menjawab, bapakku adalah penggembala kambing. Maka kemudian orang kampung akhirnya meminta maaf kepada Juraij. Juraij meminta maaf kepada ibunya. Cerita pertama. Cerita yang kedua, pada masa Nabi ada namanya Alqamah. Siapa? Ada yang tahu cerita Alqamah? Yang tahu dapat 100.000. Ada yang tahu? Alhamdulillah. Pada masa Nabi ada sahabat yang bernama Alqamah. Alqamah saat itu membelikan sarung untuk ibunya dan istrinya. Sarung yang diberikan untuk istrinya yang bagus, untuk ibunya yang biasa-biasa saja. Lalu saat sarung itu diberikan kepada ibunya, ternyata ketukar. Akhirnya saat diketahui sarung yang ada di tangan ibunya ketukar, sama Alqamah diambil lagi. Sehingga membuat hati ibunya begitu kecewa. Maka ibunya berkata, mudah-mudahan suatu saat kau akan mendapatkan suatu ujian. Ternyata suatu hari ketika Alqamah dalam kondisi sakaratul maut, hari berganti hari, ia
dalam kondisi sakaratul maut yang mana beliau tidak wafat. Maka akhirnya diadukan peristiwa ini kepada Nabi. Maka Nabi bertanya, apakah dia masih memiliki ibu? Masih. Tanya ibunya, apakah dia pernah berbuat salah? Dan apakah ia dimaafkan? Maka didatangi ibunya. Ibunya berkata, dia pernah membuat hatiku kecewa. Aku tak memaafkannya. Maka kata Nabi, ketika ibunya tidak memaafkannya, maka silakan kumpulkan kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar. Ketika ibunya mengetahui bahwa kayu bakar dikumpulkan, ibunya tidak tega melihat anaknya. Akhirnya ibu mengatakan, saya memberikan maaf kepada anak saya. Maka seketika sakaratul maut yang berhari-hari yang dialami oleh Alqamah, kemudian ia wafat ketika ibunya redha. Cerita yang terakhir, yang ketiga, Imam besar Masjidil Haram, Imam Sudais. Waktu Imam Sudais masih kecil, dia membantu ibunya lagi masak. Ternyata adonan kuenya dibikin tumpah. Maka ibunya begitu kesal. Ibunya berkata, mama sumpahin kamu kalau sudah besar jadi imam besar Masjidil Haram. Luar biasa. Ternyata sumpahnya mustajabah. Akhirnya Sudais kecil menjadi imam besar di Masjidil Haram. Nih akhlak. Akhlak pertama, bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang. Yang kedua, akhlak kepada guru. Kalau kita ingin nanti mendapatkan ilmu yang barokah, al ilmu bil ta'allum wal barakatu bil hikmah. Ilmu diraih dengan belajar dan keberkahan didapatkan dari kita berbakti kepada guru. Maka dari semenjak kalian belajar, hormati guru dengan terbaik. Laksanakan segala perintah yang diminta. Maka dengan kalian yang membuat guru ridho, maka nanti kalian akan menjadi orang yang berhasil. Alhamdulillah. Kita lihat bagaimana akhlak Nabi luar biasa. Dijelaskan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Dalam tafsir Ibnu Katsir, yang kita tiru dari Nabi ada 3. Apa yang pertama? Fi aqwalihi, bagaimana beliau berbicara selalu dalam dimensi kebaikan. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatbauha adha. Berkata yang baik, memberikan maaf itu lebih bagus daripada sedekah yang diiringi dengan caci makian. Makanya kalian ketika minta sesuatu sama teman, awali kata dengan minta tolong. Minta contoh, Daus, tolong ambilkan tas. Diawali dengan kata tolong. Mama, tolong bagi saya duit. Mama, tolong. Diawali dari kata tolong.
Yang kedua, selalu kita menggunakan kata-kata yang baik, baik dalam kita berbicara kepada orang tua. Apabila dipanggil oleh orang tua, jawab dengan jawaban yang terbaik. Misal, Nia, ada Nia. Labbaik ummi, labbaik abi. Kalau mau pakai bahasa Arab. Kalau mau pakai bahasa Indonesia boleh. Baik abi, baik ummi. Keutamaan adik akhlak Nabi dalam berkata membuat lawan musuhnya menjadi hormat dan masuk Islam. Satu cerita adik, Nabi akan melakukan perjalanan hijrah, berangkat dari Mekah menuju Madinah. Pada saat itu orang-orang kafir Quraisy mereka melakukan sayembara. Siapa yang berhasil membunuh Muhammad, maka balasannya 100 ekor unta. Nih kalau dinominalkan duitnya 2 miliar. Pada saat itu ada sahabat Nabi namanya Suraqah bin Mad. Ia adalah kuda yang hebat, memiliki kendaraan kuda yang tangguh. Dikejar Nabi beserta Sayyidina Abu Bakar, dan sebentar kuda itu tiba di hadapan Nabi, kudanya jatuh terperosok. Tapi apa yang beliau lakukan? Bukan dimarahi, tapi dinasehati. Dan ini terjadi sampai 3 kali. Karena kemuliaan akhlak Nabi dalam dimensi perkataannya, akhirnya Suraqah bin Malik masuk ke dalam agama akhlak. Maka Nabi memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq artinya amanah, tabligh, fatonah. Yang kedua yang kita tiru dari Nabi fi af'alihi, bagaimana perbuatan beliau. Lihat adik bagaimana sholatnya Nabi, beliau tahan lama. Suatu hari ketika Nabi sedang melakukan sholat sendirian di Masjid Nabawi, tiba-tiba dari belakang ada sahabat yang menyaksikan. Selesai Nabi baca Fatihah, yang dibaca surahnya Al-Baqarah. Ini saya tanya, kamu kalau sholat sendirian kira-kira surahnya Al-Baqarah apa Inna A'toina? Kata sahabat palingan dibaca 100 ayat. Kelar 100 ayat beliau baca lagi. Kata sahabat palingan dibaca surah Al-Baqarah. Ternyata beliau baca lagi Ali Imran. Ali Imran kelar, beliau baca lagi Al-Maidah. Baru Allahu Akbar. Beliau sholatnya luar biasa, tahan lama. Seandainya besok di masjid kamu imam taraweh, sholatnya bacaannya Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, kira-kira jamaahnya penuh apa bubar? Maka sholat ini adik menjadi kunci. Kalau pengen sukses, rezeki lancar, selamat dunia akhirat, Allah katakan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu, anakmu, istrimu
untuk melaksanakan sholat, sabar kalau lagi sholat. Kami tidak minta rezeki kepadamu, nahnu narzukuka, akan tetapi kami yang akan memberikan rezeki kepadamu. Oke, melalui momentum maulid kita tingkatkan akhlak, kita tingkatkan ibadah sholat. Semoga dengan kita mengenali Nabi kita nanti di dalam surga bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena diminta ada forum pertanyaan, saya silakan bagi adik yang mau bertanya, saya serahkan kepada MC siapa yang akan bertanya.